kita mau sepakat handphonenya tolong di silent, saudara. Pagi ini kita mau belajar firman Tuhan dengan judul Undangan bagi Jiwa yang Lelah. Saudara, ada jenis kelelahan yang tidak tampak di wajah, tapi sangat berat di dalam dada. Kelelahan ini tidak hanya selesai hanya dengan istirahat satu malam, ataupun juga sembuh meski kita berusaha untuk ceria, tertawa, dan berkata, aku baik-baik aja, Pak. Ada masalah, tenang aja. Itulah kelelahan jiwa. Sering tidak bersuara, tetapi terasa ketika kita duduk sendirian dan tiba-tiba hati terasa kosong. Jiwa yang lelah sering tidak bersuara, tetapi terasa ketika kita melakukan banyak hal, namun kita melakukannya tanpa dengan sukacita. Jiwa yang lelah sering tidak bersuara, tetapi terasa ketika kita berdoa, dan dari mulut kita sudah gak keluar lagi kata-kata, hanya diam terus. Jiwa yang lelah seringkali tak bersuara, tetapi terasa ketika kita berusaha kuat demi orang lain yang kita kasihi, tetapi kita sendiri hampir ambruk. Mungkin sebagian kita lelah karena beratnya tekanan hidup, persoalan ekonomi, persoalan rumah tangga, usaha, pekerjaan. Yang lain mungkin lelah karena bukan persoalan rumah tangga, tapi karena hidup ini terasa terlalu panjang untuk dijalani, dan mereka merasa, saya terlalu lama, dan cukup bersabar. Saya sudah cukup berharap. Saya sudah cukup banyak mengalah. Saya sudah sering terluka. Dan ada lagi yang lelah karena berusaha untuk menjadi cukup baik, cukup kuat, cukup rohani, padahal sebenarnya hatinya sedang teriak, aku udah gak kuat lagi. Nah saudara, kelelahan yang seperti ini, itu sebenarnya obatnya bukan dengan liburan atau hiburan, apalagi dengan ambil waktu menenangkan diri sejenak, kemudian membangkitkan kekuatan. Bukan itu obatnya. Karena yang lelah bukan tubuh kita, bukan fisik kita. Yang lelah adalah jiwa kita. Dan untuk kelelahan yang seperti inilah Tuhan Yesus menyatakan undangannya. Mari kita baca sama-sama ayatnya. Matius pasal 11 ayat 28 sampai dengan 30 sudah sangat sering kita bahas. Tapi saya mau ajak saudara untuk melihat dari perspektif yang berbeda berdasarkan konteks zaman itu. Sama-sama 1, 2 mulai. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah buk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab buk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ayat ini yang diucapkan oleh Yesus ketika menghadapi orang-orang yang sedang lelah pada waktu itu, di zaman itu. Ya saya mau ajak saudara untuk mengerti begini dulu. Ini kata kunci awalnya. Ketika kita membaca ayat ini, ucapan yang Yesus sampaikan kepada para pendengarnya di zaman itu, saudara harus mengerti dulu bahwa orang-orang yang mendengar ucapan Yesus ini, mereka tidak tahu kalau Yesus itu adalah Mesias. Itu dulu kita harus pahami. Mereka hanya tahu Yesus tukang kayu. Mereka tidak tahu bahwa Yesus ini Allah atau perwujudan dari ilahi. Mereka menganggap bahwa Yesus yang berbicara kepada mereka di dalam ayat ini adalah tukang kayu. Oke? Sekarang kita coba pahami ayat ini dengan mengenyampingkan dulu konsep kita, pemahaman kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Kalau kita baca ayat ini dan menganggap bahwa Yesus adalah Tuhan, dan memang dia adalah Tuhan, tapi dalam konteks ini dulu, kita coba menyampingkan dia Tuhan, simpan ketuhanannya dulu. Yang berbicara ini adalah seorang tukang kayu. Kalau sudah bisa paham hal ini, saya percaya sudah akan ngerti
apa yang Yesus maksudkan dan bagaimana respon orang yang mendengar perkataan Yesus ini. Oke ya. Jadi ketika Yesus menyampaikan hal ini kepada para pendengarnya pada waktu itu, ya, dia tidak memberikan solusi. Mari kita ke bait Allah dan menyelesaikan masalah ini. Ataupun dia tidak mengajak orang lain, mari kita ke mahkamah agama, Sanhedrin. Kita usulkan supaya aturan ini diubah. Ya, tapi dia menawarkan, marilah kepadaku. Dia tidak memberikan jalan keluar secara pintas. Dia tidak memberikan kekuatan instan, tapi dia ajak para pendengarnya. Ini seorang tukang kayu loh. Tukang kayu bicara kepada pendengarnya, marilah kepadaku. Bagi saya, kalau saya hidup pada zaman itu, mendengar ucapan seorang tukang kayu, marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya akan berpikir 10 kali. Tukang kayu ngomong marilah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan. Punya apa dia? Dia bukan dari kalangan imam. Dia bukan dari nabi, dia bukan seorang nabi. Cuma tukang kayu biasa. Marilah kepadaku. Siapa kamu? Oke ya, begitu ya. Nah, sekarang kita akan belajar dari ayat ini apa yang menjadi penyebab dasar kelelahan jiwa. Sekalipun saya sudah mengatakan di awal tadi, ada orang yang lelah karena tekanan hidup, karena terlalu lama berharap dan sebagainya. Tapi kita mau lihat dulu akarnya apa sehingga lelah dan jiwa kita menjadi lelah. Dan apa yang Yesus tawarkan sebagai ganti jiwa yang lelah. Baik, kita mulai. Yang pertama, beban yang salah, jiwa yang lelah. Ayat 29, pikulah kuk yang kupasang. Ketika orang Yahudi mendengar kata kuk, mereka tahu bahwa itu bukan kata yang asing bagi mereka. Dan mereka tidak selalu berasumsi bahwa kuk itu adalah sepasang alat yang dipasangkan pada tengkuk atau pundak lembu untuk menggarap. Mereka tidak hanya memahami bahwa kuk itu adalah sebuah alat seperti yang sudah lihat di depan. Tapi ketika mereka mendengar kata kuk, orang Yahudi abad pertama, mereka tahu bahwa itu adalah metafora. Ketika orang Yahudi berbicara tentang kuk, mereka tahu bahwa itu adalah perkataan penggambaran. Karena yang dimaksud dengan kuk menurut para rabi dan orang-orang Yahudi yang mendengar pengajaran para rabi pada waktu itu, kuk itu adalah gambaran atau simbol tentang komitmen dan ketaatan kepada Taurat dan juga kerajaan Allah. Makanya ada istilah bagi orang Yahudi pada zaman itu, sekali lagi, kita kembali kepada konteks. Ada istilah pada zaman itu bagi orang-orang Yahudi untuk apa? Pikulah kuk Taurat dan kuk kerajaan Allah. Saya membaca satu ayat, saya lupa, saya sempat tulis tapi saya hapus kembali di tablet saya. Itu adalah sebuah turunan dari hukum Taurat yang ditafsirkan oleh para rabi. Dan salah satu ayatnya berbicara begini, kalau kamu orang-orang Yahudi maksudnya menjalankan kuk Taurat, memikul kuk Taurat dan kuk kerajaan surga dibanding dengan urusan-urusan duniawi, maka kamu akan mendekat kepada Allah dan Allah akan memberkati kamu. Jadi bagi mereka aturan-aturan Taurat itu wajib untuk dilakukan. Makanya disebut dengan kuk Taurat. Ya, itu berisi tentang apa? Aturan-aturan yang harus dilakukan. Ini berdasarkan aturan-aturan Taurat semua. Nah, saudara, masalahnya adalah para rabi, ahli Taurat, orang-orang Farisi, mereka itu memberikan sebuah, mereka itu menafsirkan. Jadi begini, supaya lebih jelas. Kadang-kadang saya harus memikirkan bagaimana bahasa yang lebih sederhana. Oke, jadi Tuhan memberikan Taurat kepada Musa. Nah, Taurat ini oleh para orang-orang Yahudi, khususnya orang Farisi. Orang Farisi itu adalah para penafsir kitab Taurat. Orang Saduki adalah orang-orang ahli hukum Taurat juga, tapi mereka banyak duduk di lembaga agama yang bernama Sanhedrin. Mereka di sana, mahkamah agama. Sedangkan para imam itu lebih banyak melayani di ibadah. Nah, siapa yang lebih banyak menafsirkan Taurat? Orang Farisi. Nah, orang-orang Farisi itu menafsirkan Taurat yang didapat dari Musa.
mereka tafsirkan berdasarkan pemahaman dan konsep serta budaya Yahudi mereka dari turunan ke turunan. Lalu apa yang mereka tafsirkan, mereka bukukan. Ada yang dibukukan, ada yang diucapkan secara lisan, dan baik yang dibukukan maupun yang diucapkan secara lisan yang jumlahnya ratusan itu akhirnya dianggap sebagai aturan baku yang wajib dilakukan oleh orang-orang Yahudi apabila mereka mau mendekat Allah dan diberkati oleh Allah. Jadi itu semua, kalau kita bicara soal Taurat, itu semua isinya sudah banyak aturan-aturan tambahan yang dibuat oleh manusia. Itu semua sudah banyak tafsiran-tafsiran yang ditafsirkan oleh orang-orang Yahudi, khususnya Farisi, yang berat-berat punya, tapi mereka sendiri tidak sanggup untuk memikulnya atau mempraktekannya, kira-kira begitu. Nah makanya Yesus bilang begini, mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkan di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyentuhnya. Jadi misalnya contohnya Tuhan kasih 10 hukum Taurat, lalu oleh orang Farisi 10 ini mereka uraikan, mereka tafsir menjadi ratusan aturan. Lalu ratusan aturan ini mereka suruh pada jemaat Yahudi, kalau kamu mau dekat kepada Allah, mau diberkati Allah, lakukan semuanya. Bagi para nelayan, bagi para petani, bagi para pemungut cukai yang notabene orang-orang Yahudi, bagi para perempuan, ini susah. Kami nggak mampu melakukan aturan, ratusan aturan ini untuk mendekat kepada Allah. Kami nggak akan bisa sempurna. Dan kalau begitu, kami nggak akan bisa diberkati. Ditambah lagi, ini aturan agama loh ya. Aturan agama sudah berat. Ditambah lagi dengan persoalan kehidupan sehari-hari. Mereka dijajah oleh Romawi. Dan bangsa Roma memberikan pajak yang tinggi. Kerja udah susah, dipajakin. Kita aja kadang-kadang ngomel ya, makan pajak 15%, mahal amat. Belum lagi kalau makan di restoran Padang, layanan antar 5%. Total bayar pajak untuk makan aja bisa 20%. Itu udah mahal banget pajaknya. Di mana-mana udah kena pajak, itu udah ngomel. Orang Yahudi, masyarakat Yahudi pada zaman Yesus, hidup mereka udah susah, dipajaki oleh Romawi. Karena kehidupan sosial mereka udah berat, mereka ingin lari ke agama, mendapatkan ketenangan di agama. Begitu mereka masuk dalam area agama, rabi ahli Taurat memberikan ratusan aturan. Mau diberkati Tuhan, mau lega jiwamu, lakukan aturan ini. Begitu mereka masuk, lihat aturan, gak mungkin, berat, ya bisa kita. Jadi sudah bisa lihat konteksnya. Secara sosial masyarakat mereka udah berat, ingin mendapatkan kelegaan dalam agama, tambah berat. Makanya jiwa mereka lelah. Nah inilah yang Yesus lihat. Kondisi seperti itulah. Di tengah kondisi seperti itulah Yesus hadir. Sang tukang kayu hadir dan menawarkan kelegaan. Sebenarnya Taurat itu sendiri itu baik, tapi karena seperti yang saya katakan tadi, ratusan aturan tafsiran, baik yang dibukukan maupun yang dianggap sebagai sebuah peraturan lisan, itu yang akhirnya memberatkan. Seperti mencuci tangan. Sebenarnya dalam 10 hukum Taurat yang Tuhan kasih itu nggak ada aturan cuci tangan, tapi oleh para orang Farisi ditafsirkan nggak sembarang cuci tangan loh. Seperti pada waktu kita zaman COVID kan, cuci tangannya itu ada aturannya. Digosok-gosok kurang lebih 2 menit lah totalnya. Kan gitu ya. Peraturan Taurat dibuat, cara cuci tangan itu harus begini. Nggak boleh sembarangan. Cara mengikat, simpulnya itu nggak boleh asal mengikat. Ada simpul khusus yang tidak boleh dilakukan pada hari Sabat. Pada hari Sabat tidak boleh sembarang langkah. Langkahnya harus diatur berapa langkah. Lebih dari itu berarti melanggar Taurat. Dan peraturan-peraturan lainnya yang sangat memberatkan. Sehingga peraturan-peraturan itu bukannya membuat umat Allah dekat kepada Allah, malah mereka menjauh. Karena mereka merasa, gak bisa kita, gak kuat kita.
Daripada kita paksa diri, mending kita jauh dari Tuhan. Mending gak usah lakukan aturan ini. Nah saudara, sekali lagi, di tengah kondisi seperti itu, sang tukang kayu hadir. Tapi sebelum saya bahas selanjutnya, saya mau ajak saudara untuk melihat, ternyata kasus ini pernah terulang kembali di zaman Rasul Petrus. Dalam Kisah Para Rasul pasal 15 ayat 10 dikatakan begini, kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu satu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Nah, untuk ayat ini, saudara lihat saya. Jadi waktu itu Rasul Petrus melihat di dalam gereja ada orang-orang percaya yang berlatar belakang dari Yahudi yang percaya kepada Yesus. Karena agama orang Yahudi adalah Yudaisme. Dan ternyata ada orang-orang dari agama Yudaisme ini percaya kepada Yesus sebagai Mesias. Ketika mereka masuk di lingkungan orang-orang percaya, kan gabung tuh, misalnya mereka masuk dalam gereja ibaratnya begitu ya. Mereka berkumpul dengan orang-orang percaya lainnya yang berasal dari non-Yahudi. Orang-orang Yahudi ini berusaha untuk menegakkan kembali aturan Taurat. Karena kan mereka sudah diajar turun-temurun tuh, jadi udah mengakar kuat dalam diri mereka. Jadi waktu mereka jadi percaya Yesus, mereka mencoba untuk membangkitkan kembali, menghidupkan kembali aturan Taurat ini untuk orang-orang non-Yahudi. Orang kafir, orang Yunani, orang Romawi, mereka coba. Aturan Taurat ini ditegakkan kepada orang percaya yang bukan Yahudi. Petrus bilang begini, kenapa kamu suruh mereka ikut aturan Taurat? Yang nenek moyang kita sendiri dan kita sendiri bahkan kamu gak sanggup untuk melakukannya. Itu maksud ayat ini. Karena terlalu berat bagi Petrus, gak mungkin. Saudara, sebenarnya kalau kita tarik garis lurus, kok yang seperti ini pun juga itu banyak dipraktikkan dalam hidup orang Kristen hari-hari. Kita memang tidak memikul kuk atau aturan-aturan Taurat karena kita bukan orang Yahudi. Tetapi jujur, ibadah, pelayanan yang kita lakukan setiap minggu, itu semua sebenarnya tidak lagi didasari dengan cinta kepada Tuhan atau kasih kepada Allah. Tapi karena apa? Kewajiban. Saudara berdoa, saudara baca Alkitab, saudara saat teduh, saudara melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Dilakukan sih dilakukan. Tapi semuanya itu hanya apa? Kewajiban semata. Sudah gak ada lagi gairah karena cinta kepada Tuhan. Sudah tidak didasari lagi dengan aku benar-benar mengasihimu Tuhan, karena itu aku mau melayani Engkau, aku mau beribadah kepadamu. Enggak. Itu sudah semacam kewajiban. Ini sama dengan orang-orang Yahudi pada waktu itu. Mereka hanya menjalankan kewajiban agama, tuntutan-tuntutan agama yang berat yang mereka berusaha untuk terus melakukannya semampu mereka, sampai akhirnya mereka sampai pada satu titik mereka bilang, aku lelah, kami nggak sanggup. Kita ibadah setiap minggu hanya karena kewajiban, bukan karena cinta. Kita melayani juga hanya karena kewajiban, karena tugas, bukan karena cinta. Melayani sampai capek, tapi hati kita tetap kosong. Tidak ada sukacita, tidak ada gairah, tapi yang ada adalah persungutan demi persungutan. Itulah gambaran kita hari-hari ini yang sebenarnya tidak jauh berbeda dengan konsep orang Yahudi pada zaman itu. Nah, untuk ketiga kalinya saya katakan, di tengah situasi seperti itu, Yesus datang. Sang tukang kayu datang dan berkata begini, marilah kepadaku, semua yang letih sudah berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Yang saya nggak habis pikir, seandainya saya hidup pada zaman itu, tiba-tiba tukang kayu ini muncul dan berkata, marilah kepadaku, engkau sekalian berbeban berat, yang letih dan lesu,
aku memberikan kelegaan kepadamu. Stop sampai di sini. Coba kita bayangkan, seandainya di dalam ruangan ini, gereja ini, tiba-tiba ada seorang tukang kayu dari Cipatujah paling dalam datang di gereja ini, lalu minta izin sama saya, Pak, pinjam mic-nya. Lalu tukang kayu itu berkata, saudara-saudara, marilah kepadaku. Semua yang berbeban berat dan bermasalah dalam ruangan ini, marilah kepadaku. Saya mau tanya saudara, kira-kira saudara percaya nggak? Pernah lihat pakaian tukang kayu? Nggak ada yang pakai jas. Pernah lihat penampilan tukang kayu? Bajunya sobek-sobek, rumahnya lebih jelek, padahal dia tukang kayu. Angkat maksud saya, seandainya ada tukang kayu dari Cipatujah paling dalam datang di sini dan berkata, marilah kepadaku. Mau percaya nggak? Mungkin kita akan mikir 10 kali. Dalam situasi dan kondisi orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang secara sosial, politik mereka tertekan, ekonomi mereka tertekan, lari ke agama, tambah berat, tambah tertekan. Muncul tukang kayu yang bagi orang Yahudi mereka sudah dengar, dia melakukan mujizat, dia menyembuhkan orang, hanya sebatas mendengar, tapi mereka belum tahu dia adalah Allah. Pertanyaan saya, ketika sang tukang kayu ini menawarkan hal ini, apakah orang-orang Yahudi pada waktu itu percaya? Itu yang menjadi pertanyaan saya. Sampai akhirnya saya memunculkan khotbah ini, saya menggali khotbah ini untuk kita semua. Mungkin saja ada yang percaya, kalau tidak itu adalah murid-muridnya. Tapi saya percaya sebagian besar orang belum tentu percaya. Saudara, ketika dia berkata, marilah kepadaku, dia tidak memberikan jalan keluar. Orang-orang yang sedang tertekan karena persoalan agama ini berkata begini. Dia tidak berkata kepada mereka, kalian tertekan karena Taurat, mari kita ke Sanhedrin, ke mahkamah agama. Kita ajukan sebuah perbandingan, review ulang, judicial review. Buat ulang aturan agama. Coba direview ulang itu semua aturan-aturan Taurat yang mereka enggak. Justru sang tukang kayu mengajak, marilah kepadaku. Dan dia berkata begini selanjutnya, aku akan, pikulah kuk yang kupasang, sebab kuku itu enak. Saya habis pikir, kuk yang kalian pasang karena kuk yang kalian pikul karena Taurat berat. Sang tukang kayu berkata, marilah kepadaku, dan pikulah kuk yang daripadaku. Artinya tukar kuk Tauratmu dengan kuk yang kuberikan kepadamu. Sampai pada titik ini saya bengong. Percayakah orang-orang pada waktu itu? Menyerahkankah mereka beban mereka kepada Yesus pada waktu itu? Yang hanya seorang tukang kayu dengan pakaian sederhana, bukan pakaian imam, bukan pakaian orang Farisi, yang memakai jubah yang mewah. Percayakah mereka? Apakah mereka meletakkan beban mereka? Tapi itu pada zaman dulu. Sampai hari ini saya masih belum temukan jawabannya. Tapi paling tidak, tadi kan saya sudah berkata begini, coba kita kesampingkan dulu yang berkata ini adalah Yesus yang adalah Allah, betul ya? Sekarang kita ambil, karena saya belum temukan jawabannya, sekarang kita ambil yang berkata ini adalah Allah. Kalau dulu mereka nggak percaya, sekarang kita harus percaya. Ketika dia berkata, marilah kepadaku. Oke? Yang kedua, jadi akar penyebabnya, yang pertama tadi itu akar penyebabnya apa? Aturan agama yang sangat memberatkan. Sehingga mereka menjalankan agama mereka hanya karena kewajiban. Itu yang membuat jiwa lelah. Dan ini tidak jauh beda dengan apa yang kita alami saat ini. Secara fisikly, sosial ekonomi yang kita hadapi setiap hari, pekerjaan, tuntutan ekonomi, tuntutan kerja, dan kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi dalam hidup sehari-hari itu sudah cukup memberatkan, betul? Ditambah lagi kita datang ke gereja, di situ kita dengar firman, kita harus hidup kudus, kita harus hidup berkenan kepada Allah.
Kita harus mendekat kepada Allah dengan cara-cara meninggalkan semua kebiasaan-kebiasaan lama. Jangan melakukan dosa ini, tidak boleh melakukan dosa itu. Harus begini, harus begitu. Oh berat ya. Udah berat di sana, masuk gereja, dengar firman, berat ya. Tambah sumpek hidup ini. Tambah berat jiwa ini. Nah itu masalahnya hampir sama sebenarnya. Makanya untuk poin kedua, Yesus tawarkan begini. Sekolah Kristus, hati yang diperbarui. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ada dua kata kunci di sini, lemah lembut atau praus, dan rendah hati atau tapenos ini. Lemah lembut yang dimaksud di sini bukan berarti lemah, pasrah, atau penakut. Tetapi kekuatan yang terkendali. Seperti kuda liar. Kuda liar itu tenaganya gede. Tapi kalau bisa dikendalikan, kalau ada seorang ahli kuda yang bisa mengendalikan dia, menjinakkan dia, maka kuda liar ini akan terarah. Tapi dia punya tenaga yang gede. Maksudnya apa? Ketika Yesus berkata, aku ini lemah lembut, artinya bahwa Yesus itu punya kuasa atas segala-galanya. Tapi dia tidak gunakan kuasanya, melainkan dia bersikap dan berkarakter lemah lembut, mengampuni, memaafkan, menyembuhkan, memulihkan, melayani. Kan kadang-kadang kalau kita merasa punya kekuatan, ada orang yang udah mulai kritik, tunggu. Mulai kita panggil orang-orang yang backing kita. Kerjain dia. Lalu dikerjain orang itu. Yesus bisa begitu. Ketika dia difitnah, dia gak bilang, baik, nanti. Enggak. Tapi dia tetap rendah hati. Dia difitnah, dia memaafkan. Dia diejek, dia mengampuni. Dia dikibulin, dia tetap mengampuni. Bahkan dia menyembuhkan. Itu artinya lemah lembut. Punya kuasa, tapi dia gak pakai. Yang kedua, rendah hati itu artinya apa? Yesus yang sejak kala memiliki hakikat sebagai Allah tidak berpegang pada kehormatan dan haknya sebagai Allah. Artinya begini, dia adalah Allah, tapi semua atribut kealahannya, kemampuan kealahannya, keilahiannya, dia lepas. Demi untuk apa? Demi untuk bisa melayani manusia, kita, saudara dan saya. Jadi ketika dia bicara, aku ini rendah hati, maksudnya apa? Aku ini Allah. Tapi aku tidak pernah menuntut penghormatan. Hargai aku Allah. Yang tidur, hargai aku Allah. Yesus tidak pernah begitu. Dia tidak menuntut penghargaan, tapi dengan lemah lembut, rendah hati, dia melayani. Nah, jadi ketika Yesus berkata begini, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, pikulah kuk yang kupasang, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Artinya bahwa kalau kita sedang berbeban berat hari-hari ini, jiwa kita lelah, maka jawabannya adalah pikulah kuk yang Yesus tawarkan. Dan untuk apa tujuan memikul kuk ini? Supaya kita bisa belajar rendah hati dan lemah lembut seperti Yesus. Jadi kelegaan jiwa itu tidak hanya berbicara doa dijawab, masalah selesai, tapi berbicara soal apa? Jadi murid. Jangan saudara anggap begini, kalau aku lagi berbeban berat dan lelah jiwa, maka aku harus datang kepada Tuhan berdoa. Setelah doa, aku lega. Bukan begitu. Kelegaan jiwa yang dimaksud di sini itu adalah proses panjang. Bukan lega sesaat, lalu kemudian beberapa waktu kemudian capek lagi jiwanya. Bukan. Kelegaan jiwa yang dimaksud di sini yang Yesus tawarkan itu sebuah proses berkelanjutan. Makanya saya katakan begini, kelegaan jiwa bukan hanya doa dijawab, masalah selesai. Tapi ini adalah bagaimana kita menjadi murid, belajar dengan Dia. Oke, tadi ada gambar kerbau ya, gambar sapi, gambar lembu. Kuk dipasang di lembu. Kalian tahu, lembu yang dipasangkan itu salah satunya harus lembu yang paling senior, paling tua, paling berpengalaman. Tujuannya apa?
untuk mengajar lembu yang belum berpengalaman. Jadi orang Yahudi ketika mereka memasang lembu untuk menggarap ladang mereka, lembu yang dipasangkan itu satu yang lebih senior, satu yang muda, yang belum punya pengalaman. Tujuannya apa? Supaya yang belum punya pengalaman itu diajar oleh yang sudah punya pengalaman. Makanya Yesus katakan begini, kamu punya kelegaan, kamu punya masalah, punya pergumulan, mari sini, pikul kuk yang kuberikan kepadamu. Tapi jangan takut, kuk ini bukan cuma kamu sendiri yang pikul, tapi aku pikul satu, kamu pikul satu, kita berjalan sama-sama, dan kamu belajar kepadaku, aku lemah lembut, rendah hati. Itu yang Yesus mengajarkan. Kalau kamu belajar seperti itu terus, jiwamu akan mengalami kelegaan. Saudara, ini sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh dunia di sekitar kita hari-hari ini. Dunia kita ini banyak diatur oleh kuk ambisi dan kuk pembuktian diri. Contoh, di tempat kerja, kita selalu menuntut diri kita untuk selalu di depan. Target harus terus terpenuhi. Terus kerja target. Di sekolah, kita harus, di kampus, kita harus tuntut diri kita untuk selalu di depan. Di hadapan mahasiswa-mahasiswa yang lain. Di hadapan satu kelas. Harus bisa, harus menunjukkan aku lebih bisa. Bahkan kadang-kadang di media sosial, kayaknya zaman sekarang nampaknya tidak mungkin ya. Kecil kemungkinan bagi kita semua untuk tidak bermain media sosial, atau buka media sosial, atau lihat media sosial. Yang kecil sampai yang tua, semuanya buka media sosial. Nah masalahnya di media sosial juga, kadang-kadang kita harus menunjukkan pribadi kita yang bahagia. Selalu on fire. Selalu tampak sukses. Begitu kan? Padahal sebenarnya hati kita menjerit. Kita posting foto-foto yang lagi dalam kondisi bahagia. Lagi dalam kondisi baik-baik saja. Padahal hati kita sedang tidak baik-baik saja. Hati kita lagi menangis. Kuk ambisi, kuk harga diri, kuk pembuktian diri, ini semua ada. Saya kasih contoh. Iriana Havington. Pasti saudara pernah lihat kisahnya. Dia seorang pendiri Havington Post dan juga CEO Thrive Global. Penulis 15 buku. Dia dinobatkan sebagai salah satu dari 100 wanita paling berpengaruh di dunia oleh majalah Times dan wanita paling berpengaruh oleh majalah Forbes. Ini wanita yang sukses. Dan kalau sudah baca kisahnya, saya sudah baca, memang dia adalah orang yang pekerja keras. Dia bekerja itu selama 18 jam sehari. Tidur hanya 3-4 jam. Saya singkat semuanya. Di luar dia tampak sebagai wanita yang sukses, dikagumi, dikenal, dihormati, berpengaruh. Tapi satu hari di kantornya, tiba-tiba dia jatuh, pingsan, kepalanya membentur meja dan pipinya, tulang pipinya retak, keluar darah. Waktu dia sadar, dia sudah berlumuran darah, dan dokter yang memeriksa dia berkata begini, kamu tidak mengalami penyakit apa-apa kok, tidak mengalami penyakit yang membahayakan, kamu cuma kurang tidur. Karena dia cuma tidur 3-4 jam setiap hari. Sejak peristiwa itu merupakan sebuah alarm bagi dia. Dia mulai mengubah pola hidupnya. Dia menyadari bahwa selama ini dia hidup oleh ambisi. Bagi seorang wanita sukses, dia harus selalu tampil di depan, paling depan. Dia harus selalu menunjukkan keberhasilan. Dia harus selalu menunjukkan siapa dia. Tapi sejak dia jatuh, itu titik balik bagi dia. Dia sadar bahwa semua yang dia kejar telah menghancurkan kesehatannya. Kemudian dia mulai ubah pola hidupnya dan dia mulai mengajarkan tentang burnout, padam. Hati-hati maksud dia. Di tengah kesuksesan ada penyakit yang menghantui. Di tengah kerja kerasmu dan ambisimu ada bahaya yang sedang mengancam. Ini kisah Iriana. Bapak Ibu, hari ini Tuhan menawarkan kepada kita, setiap kita yang mengalami
kelelahan jiwa, mari datang kepada Tuhan dan tukar kuk kita dengan kuknya Dia. Dengan kuknya itu kita bisa belajar dari Dia tentang kerendahan hati. Kita berjalan bersama Dia dengan kuk itu dan kita belajar kerendahan hati dan kelemah lembutan. Kerendahan hati dan kelemah lembutan Yesus bisa diartikan begini: berhenti menjadikan pelayanan, karir, prestasi sebagai sumber nilai diri. Kadang-kadang ada orang yang melayani hanya untuk menunjukkan siapa aku. Ada orang yang mengejar karirnya hanya untuk membuktikan aku orang paling pintar, aku orang berhasil, aku orang sukses, aku orang terhormat yang layak untuk dihargai. Tinggalkan semua motivasi itu, karena keberhargaan kita sudah terbayar di kayu salib. Seberapa berhargakah saudara dan saya? Seberharga nyawa Yesus di salib. Orang mungkin tidak menganggap kita sebagai orang yang terhormat terpandang, tapi Yesus menganggap kita orang terhormat terpandang karena nyawa kita seberharga nyawanya di salib. Yang kedua, belajar berkata jujur di hadapan Tuhan. Jangan berkata, Tuhan aku baik-baik aja kok, padahal engkau sedang kecewa, sakit hati, iri hati. Jujur, pemazmur dalam doanya, Tuhan, sakit jiwa, sakit batinku. Kalau kita kecewa, kita sakit hati, kita iri, jujurlah di hadapan Tuhan. Jangan pura-pura, saya nggak apa-apa kok, baik-baik saja. Percuma, saudara akan terus mengalami lelah jiwa kalau seperti itu. Yang ketiga, belajar melayani dengan hati yang lemah lembut, dengan hati yang lembut, bukan haus pengakuan. Ayo para pelayan, dan kita semua yang melayani, meskipun tidak rutin setiap minggu, mari kita melayani dengan lemah lembut seperti Yesus. Lemah lembut artinya apa? Dia punya kuasa tapi dia tidak gunakan. Dia punya power tapi dia tidak gunakan. Dia punya peluang tapi dia tidak pakai. Dia adalah Allah tapi dia tetap rendah seperti Yesus. Dan yang ketiga, istirahat dalam Dia atau tenang selamanya. Matius 11 ayat 29, jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan itu dalam bahasa asli itu anapausis. Anapausis ini tidak hanya diartikan sebagai tidur nyenyak, tetapi ini adalah istirahat batin. Pemulihan dari dalam, damai yang tetap ada meskipun kondisi luar belum berhenti. Belum berubah. Masalah belum berubah. Masalah belum selesai. Tapi tetap aman. Oke, saya coba untuk rangkai dari poin 1, 2, dan 3 ini. Yesus berkata, sang tukang kayu berkata kepada orang-orang Yahudi tentang lelah jiwanya, marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat. Setelah datang, pikulah kuku, tukar dengan kuk Tauratmu, turunkan kuk Tauratmu, lepas, pikul kuku. Kita sama-sama pikul. Kamu di sebelah, aku di sebelah. Yuk kita berjalan bersama. Dan waktu berjalan, dia bilang, belajar padaku. Yuk belajar sama aku. Aku rendah hati dan lemah lembut. Kalau kamu begini terus, jiwamu akan tenang. Anapausis. Kalau kamu mau jadi murid, mau belajar padaku terus menerus, jiwamu akan tenang. Sekalipun masalahmu belum selesai, tapi jiwamu di dalam tenang. Intinya, kalau kita mau mengalami kelegaan jiwa, mari datang kepada Yesus apa adanya. Siapapun kita hari-hari ini, seberat apapun dosa saudara, pemain musik boleh ke depan. Seberapa besar pun dosa saudara, seberapa tertuduhnya engkau sekarang, mari datang kepada Tuhan. Bahwa dosamu yang berulang, jangan sembunyikan. Banyak orang merasa tertuduh banget sampai mau ke gereja itu rasanya malu sama Tuhan, takut sama Tuhan. Ini undangan. Marilah kepadanya, datanglah kepada Dia. Bawa kecewa kita kepada Tuhan. Jangan cuma dibawa ke grup WA, di-share di status WA, di-share di media sosial. Bawa kepada Tuhan. Rasa takutmu dan cemasmu jangan dipoles. Aku biasa, aku kuat kok, aku gak apa-apa, aku bisa. No. Jujur, apa adanya di depan Tuhan. Kalau kecewa
sakit hati, akan gue sakit hati. Yang kedua, mari ubah fokus dari ritual menjadi relasi. Jangan melayani doa baca Alkitab hanya karena kewajiban ritual. Tapi lakukan semua itu hanya karena apa? Hubungan, cinta, karena kasih. Baca firman bukan hanya sekedar kejar pasal. Berdoa bukan hanya sekedar mengulang-ulang, tapi jiwa. Doa ini, khotbah ini lahir karena doa saya. Saya sedang berlutut dalam doa pagi saya. Saat saya diam, ayat ini muncul. Kok bisa ya dalam pikiran saya? Tukang kayu tiba-tiba muncul. Marilah keluar padaku. Tukang kayu. Punya apa dia? Dia bukan seorang lulusan sekolah Taurat yang terkenal pada zaman itu. Ada 2 sekolah Taurat terkenal. Kok bisa tiba-tiba muncul? Selama saya doa, itu terus berjalan dalam pikiran saya, diajarin Tuhan. Jangan jadikan doa kewajiban, relasi, hubungan, sehingga kau dapat banyak dari Tuhan. Berhenti berpura-pura baik-baik saja dalam komunitas. Apa kabar? Baik, puji Tuhan, shalom. Padahal lagi kecewa, lagi ambekan, lagi pundungan. Terbuka aja. Sorry. Mungkin hari ini engkau lelah secara rohani, melayani tapi kosong. Lelah secara emosional, terlalu lama menunggu jawaban doa. Lelah secara mental, timbul bandir dengan kecemasan, berita, tekanan hidup. Sekarang undangan Yesus, datanglah dengan jiwa yang letih, dengan hati yang remuk, dengan ambisi yang sudah runtuh, dengan luka yang belum sembuh. Dia akan memulihkan, asal kita mau belajar